berkat dari Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kumpul di Balai Desa, Balai Pokon Sukarami di Kabupaten Pesisir Barat. Tema hari ini sebenarnya perizinan ini telah diundangkan di tahun 2021, akan tetapi pelaksanaannya memang kita butuh sosialisasi kepada pelaku usaha. Selain itu juga mungkin akan ada materi tentang pengawasan buat ya, pengawasan sumber daya kelautan. EKPB juga akan memberikan sosialisasi tentang pemanfaatan kartunya nanti untuk para nelayan dan pelaku usaha perikanan. Ibu sadaya, memang kadang-kadang kami ini butuh edukasi karena memang banyak betul kekurangan dari pertambahan ini yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi inilah harapan kami ke depannya, bagaimana dinas-dinas terkait ikut mengedukasi kami di lapangan. Kenapa? Harapan kami tidak sekali bermaksud untuk melanggar segala hukum yang ada di Republik Indonesia. Kami akan taat dan patuh asal kami tahu. Ayo kita dengar, kita cermati apa yang akan dipaparkan nanti dari pihak-pihak dinas terkait. Harus kita edukasi juga sama bawahan kita yang ada di bawah, ya teknisi dan lain sebagainya. Apakah itu mendirikan bangunan, atau memasang rumpon, atau melakukan reklamasi di laut, itu harus ada izin. Izin pertama yang harus dikantongi adalah izin dasar yang namanya KAPRL, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Nah, dasar dari KAPRL ini ada Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 yang terbaru nomor 6. Sebelumnya kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 nomor 11 itu banyak sekali penolakan dan minta direvisi. Ternyata alhamdulillah sama pemerintah sudah direvisi nomor 6 tahun 2023. Nah, selain dasar itu juga ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021, Pak. Ternyata baru tahun 2021 dengan adanya PP tersebut. PP tersebut tentang penyelenggaraan penataan ruang baik darat maupun laut. Kemudian untuk lebih terincinya ada di turunan dari PP tersebut adalah Peraturan Menteri Kelautan nomor 28 tahun 2021. Inilah yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui untuk bisa melakukan perizinan di ruang laut. Di dalam PP tersebut disebutkan semua kegiatan yang memanfaatkan ruang laut, baik itu bangunan, baik di dasar laut, di kolom air maupun di permukaan air laut, itu harus mendapatkan perizinan. Ya, memang ini hampir saja menjadi tandem ya, saya dengan Bu Ria. Bu Ria akan mensosialisasikan kepada Bapak Ibu mengenai tahap-tahap perizinan. Apa saja Bapak Ibu yang harus dilakukan untuk memiliki usaha di bidang perikanan, khususnya kepada ruang laut. Nah, kami sebagai pengawasan ini melakukan tugasnya untuk mengawasi apakah bapak-bapak dan ibu sekalian itu melakukan usaha dengan benar di ruang laut yang memang sudah diatur ya oleh pemerintah, sehingga tidak akan bersinggungan dengan kepentingan atau tempat manfaat lain, sehingga yang kalau memang itu usaha itu benar-benar dilakukan sehingga nanti manfaatnya akan barokah ya bagi lingkungan Bapak Ibu sekalian dan akan berdampak kepada sumber daya kelautan perikanan kita yang akan lestari, berdaya guna, bermanfaat dan terus berkelanjutan. Itu yang kita harapkan, betul Bapak Ibu sekalian? Ya, saya tugas pengawasan di sini sebenarnya adalah
hanya ingin ya bagaimana sumber daya kelautan perikanan yang Bapak Ibu miliki, yang ada di wilayah Bapak Ibu yang memang ada di sekitarnya itu tetap terjaga secara lestari. Bayangkan kalau terjadi eksploitasi besar-besaran, terjadi pelanggaran, terjadi pengerusakan, ancaman perusakan dan lain sebagainya, bagaimana nanti anak cucu kita ke depan? Betul? Betul, sehingga tugas pengawasan ini merupakan tandem dari kegiatan usaha perikanan lainnya. Begitu. Tolong ini mindset pertama yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa kami tugas di sini adalah melakukan pengawasan supaya sumber daya kelautan perikanan yang ada dimiliki oleh Kabupaten Kesiban yang khususnya itu tetap terjaga lestari sehingga bisa memberikan manfaat barokah bagi anak cucu Bapak selanjutnya dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu nanya, kenapa sih diperlukannya IKPB? Jadi IKPB yang pertama, Bapak Ibu bisa mendapatkan kepastian untuk mendapatkan benih, obat-obatan secara tepat waktu. Yang kedua, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan kepastian pasar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin memasarkan hasil perikanan dengan harga yang sesuai dan harga yang tentunya menguntungkan, bisa menggunakan IKPB. Yang ketiga ada bantuan permodalan. Nah, bantuan permodalan dalam IKPB ini dalam bentuk KUR atau kredit usaha rakyat. Lalu ada layanan asuransi, ada bantuan dalam bentuk pembinaan, ada beasiswa untuk anak Bapak Ibu yang berprestasi, dan yang terakhir ada upaya penyelesaian masalah di masyarakat.